Halo teman-teman. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan Tentang materi hubungan relasi manusia dan alam. Dan di video ini kita akan mempresentasikan tentang kerusakan alam. Terima kasih. Enjoy. Enjoy the video. Yeay. Ini adalah contoh bencana alam yang terjadi, ada banjir, gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Apa saja penyebab terjadinya kerusakan alam? Ya, jadi penyebab terjadinya kerusakan alam itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor ulah manusia, dan kedua, faktor alam itu sendiri. Nah, yang pertama, faktor alam. Faktor alam itu sebagai contoh ada perubahan iklim, lalu pemanasan global, terus ada bencana alam itu sendiri. Nah, lalu di faktor ulah manusia sebagai contoh ada penggundulan hutan, pembakaran hutan, lalu membuang sampah sembarangan dan menyebabkan sungai tercemar, lalu ada asap pabrik yang menyebabkan polusi udara, lalu ada pembangunan yang berlebihan. Itu dia faktor penyebab terjadinya kerusakan alam. Berikut ada beberapa akibat serius bagi keberlangsungan hidup manusia yang dikarenakan oleh bencana alam. Yang pertama, dekrisis pangan. Penurunan kualitas tanah dan produktivitas pertanian dapat menyebabkan kelangkaan pangan. Yang kedua, ada kesehatan. Polusi udara dan air dapat menyebabkan berbagai penyakit, meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Yang berikut ada perubahan iklim. Pemanasan global akibat aktivitas manusia menyebabkan perubahan iklim yang mengancam ekosistem dan kehidupan. Yang berikut ada kehilangan biodiversitas. Kerusakan habitat mengakibatkan punahnya spesies yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Yang berikut ada konflik sumber daya. Persaingan untuk sumber daya yang semakin menipis, seperti air dan lahan, dapat memicu konflik sosial. Tentu saja saya dan kelompok tidak menyetujui perilaku yang merusak alam. Saya percaya bahwa kita semua bertanggung jawab untuk merawat lingkungan dan menjaga alam sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang telah diajarkan agama. Contohnya dalam Kejadian 2 ayat 15. Misalnya dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini menunjukkan bahwa manusia diberi tanggung jawab dari Tuhan untuk tidak hanya menikmati, tetapi juga merawat dan melestarikan alam. Selain itu, dalam Mazmur 24 ayat 1 menyatakan, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat ini mengingatkan bahwa kita adalah milik Tuhan dan kita harus menghormati dan menjaga ciptaannya. Merusak alam berarti mengabaikan tanggung jawab kita dan melanggar kehendak Tuhan untuk memelihara dunia yang telah diberikannya kepada kita. Dan dalam surat Al-A'raf 56 juga berbunyi, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Pesan utama ayat ini adalah bahwa rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik dan berusaha menjaga lingkungan. Dengan tidak merusak bumi, kita menunjukkan rasa syukur dan kepedulian terhadap ciptaan Allah, serta memenuhi tanggung jawab kita untuk melindungi dunia ini bagi generasi yang akan datang. 3 komunitas yang memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama ada Zero Waste. Zero Waste Indonesia berhasil menjadi sebuah komunitas peduli lingkungan berbasis online yang memiliki cukup banyak anggota. Tujuannya mengajak masyarakat di Indonesia untuk menerapkan gaya hidup meminimalisasi produksi sampah agar tidak sekedar berakhir di tempat pembuangan sampah dengan mengimplementasikan 6R. Reducing, Reuse, Reduce, Reuse, Recycle, dan Route. Yang kedua ada lindungi hutan. Setiap tahunnya, Lindungi Hutan selalu melakukan berbagai inovasi dan perkembangan, sehingga dapat menjalani campaign demi campaign. Di tahun 2019, Lindungi Hutan resmi menghadirkan campaign Rawat Bumi yang bertujuan untuk berterima kasih kepada bumi sebagai tempat tinggal manusia. Lewat campaign tersebut, Lindungi Hutan mengajak orang-orang untuk ikut menanam pohon di berbagai titik. Yang ketiga, Papua Terada Sampah atau PTS, merupakan gerakan akar rumput atau grassroots pemuda yang bergerak dalam bidang manajemen sampah di Papua. Berdiri sejak 2018 sebagai Beach Cleanup di Jayapura,
Sekarang PTS hadir di kota-kota lain, seperti Wamena, Sarmi, Nabire, dan lain-lain. Semua relawan yang berkomitmen melawan polusi plastik dan menciptakan Papua yang bebas serta bertanggung jawab dari sampah. Sekian dan terima kasih. Kebicaraan apa gitu?